Selamat sore Sobat Cerdas BPSDM. Salam jumpa, kita ketemu lagi di Ngopi-Ngopi Sore ala BPSDM. Ngobrol pintar, selektif, dan inspiratif. Baik Sobat Cerdas, pada kesempatan kali ini di hadapan kita sudah ada Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, dan Ibu Sekretaris, Ibu Dr. Anda Rambu Kareri. Selamat sore untuk Ibu berdua. Sore. Dan yang lebih menarik lagi, kali ini di pertemuan kali ini sudah ada teman-teman pengelola, penanggung jawab aula BPSDM yang begitu besar dan kelas. Ya. Mungkin Sobat Cerdas masih banyak yang belum mengenal. Sudah sering menggunakan ruang kelas dan aula tapi belum mengenal siapa sih yang bertanggung jawab terhadap fasilitas itu. Mungkin kita berkenalan dulu nih. Yang pertama, kita berkenalan dengan pengelola aula. Silahkan pengelola aulanya. Terima kasih atas kesempatan memberikan. Selamat sore. Sore. Nama saya Dwi Pria Bastiantoi, biasa dipanggil Om Bas. Terima kasih. Om Bas. Om Bas ini adalah nakodanya aula BPSDM. Kemudian kita beralih ke pengelola kelas nih. Silahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Devon Henuk, biasa dipanggil Devon. Saya pengurus kelas Sandalwood, Lasiana, dan Komodo. Wah, 3 kelas ya Pak Devon? Ya. Sandalwood, Lasiana, dan Komodo. Lasiana, dan Komodo. Jadi mungkin teman-teman cerdas BPSDM yang pernah menggunakan 3 kelas itu, inilah penanggung jawabnya. Kemudian silahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Farhan Pati, biasa disapa Farhan. Saya pengelola kelas Cendana. Baik, kelas Cendana. Berarti kelas yang besar itu ya Pak ya? Oke, kelas Cendana. Baik, penanggung kelas berikutnya. Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore semua. Sore. Perkenalkan, nama saya Antonius Doni Goran, biasa dipanggil Doni. Saya selaku penanggung jawab kelas Kelimutu dan kelas Sasando. Terima kasih. Kelas Kelimutu dan kelas Sasando. Berarti posisi kelas ini yang sering ya, terlalu sering digunakan karena posisi berada di depan perpustakaan. Betul. Betul sekali. Baik Sobat Cerdas BPSDM, sebelum kita lanjutkan obrolan kita yang lebih mendalam lagi, lebih menggali lagi inspiratif apa dari para pengelola ini, mungkin lebih baik kita mendengar sedikit informasi dari Ibu Kaban. Apa sih yang menjadi tolak ukurnya sehingga fasilitas kita dinilai dari hari ke hari, dari tahun ke tahun menjadi lebih baik? Dan apa sih langkah antisipatif dari Ibu Kaban membuat fasilitas ini menjadi lebih baik lagi ke depan? Terima kasih Ibu Nyai. Bapak Ibu Sobat Cerdas dimanapun berada, selamat sore. Sore. Hari ini kita bahas topik tentang sarana prasarana lagi. Dan khusus hari ini kita membahas tentang kelas. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka setiap pelayanan publik harus mempunyai survei atau indeks pelayanan publik. Karena BPSDMD punya pelayanan sangat banyak, dan survei ini memandu kita untuk kita mengetahui seberapa besar atau seberapa baik pelayanan kita. Di BPSDM, Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu berkunjung, kami pasti meminta untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Jadi sampai dengan saat ini atau bulan Juli, kami BPSDM mendapat angka 81,25 dengan kategori baik dan sesuai perjanjian kinerja. Saya selaku pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bapak Gubernur, dalam hal ini Bapak PJ, salah satu indikator adalah indeks pelayanan publik. Dan BPSDMD sendiri sudah di kategori baik.
Semakin hari kami semakin meningkatkan pelayanan publik kami. Nanti sebentar dipandu oleh Ibu Nyai akan mendapat penjelasan tentang bagaimana sarana kelas yang ada. Dan sarana kelas ini sesuai dengan tuntutan akreditasi. Kami semakin hari memperbaiki sesuai dengan yang dituntut. Jadi indikator-indikator contohnya. Kalau waktu-waktu yang lalu kelas itu kita menggunakan meja, kursi, dan meja kursi itu disusun seperti kita waktu kita sekolah. Tetapi kali ini dari lembaga administrasi negara dan sesuai dengan aturan untuk akreditasi, maka beberapa kelas kami sudah memperbaiki dengan meja yang berbentuk bulat, oval, dan juga kursinya sesuai dengan K3. K3 artinya kursi yang disiapkan itu jika saya tinggi maka diatur ketinggiannya. Jadi kursi yang harus bisa di-setir, dan itu kami BPSDMD memperbaiki sedikit demi sedikit, dan ada 2 kelas yang sudah sesuai standar dari lain. Kelas yang lain semakin hari kami memperbaiki untuk pelayanan publik kepada peserta, baik itu peserta pelatihan ataupun peserta dari pihak ketiga. Jadi nanti sebentar dijelaskan apakah pihak ketiga menggunakan BPSDMD Provinsi NTT, mereka sangat senang atau tidak. Dan ini akan dibuktikan sebentar. Jadi Bapak Ibu, Sobat Cerdas BPSDMD yang menonton diskusi hari ini, ngopi sore hari ini, Bapak Ibu bisa melihatnya dan jangan ragu menggunakan fasilitas BPSDMD. Tadi disampaikan Ibu Nyai ada aula, ada ruang kelas. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Kaban untuk informasi. Jadi jangan khawatir ya, kita sudah memperbaiki diri kita, membuat menjadi lebih baik, dibuktikan dengan 81,25% hasil survei kepuasan masyarakat. Sebelum kita berlanjut lagi, saya ingin sedikit beralih ke Ibu Sekretaris selaku penanggung jawab sarana prasarana yang ada di BPSDM ini. Regulasi apa Bu yang menjadi acuan BPSDM itu memberi nilai atau memberi harga pada fasilitas yang kita miliki? Kemudian apakah harga yang kita tawarkan kepada publik boleh kita lakukan negosiasi atau penawaran sedikit seperti yang biasa lazimnya kita lakukan kepada pihak-pihak lain, Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Nyai dan selamat sore untuk kita semua. Sore. Sobat Cerdas, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Nyai, kita tidak bisa untuk bernego ya Ibu, nego terkhusus untuk harga, karena harga ini sudah ditetapkan atau tarifnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT nomor 39 tahun 2021 tentang tarif jasa retribusi, jasa umum dan jasa usaha. Yang mana sesuai dengan informasi tadi bahwa ada kelas dan juga aula. Untuk aula, untuk 1 kali pakai 1 hari itu dengan tarif 1,5 juta. Dan juga untuk kelas, ada kelas kecil dan ada kelas besar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kaban, untuk kelas besar mejanya meja oval dengan kursi yang sesuai dengan K3, tadi disampaikan oleh Bu Kaban. Untuk kelas besar 1 hari 600.000. Dan juga untuk kelas kecil ada 5 kelas kecil, itu 1 hari 300.000. Itu sesuai dengan tarif. Jadi Sobat Cerdas, sesuai dengan peraturan sudah dikeluarkan oleh Gubernur terkait dengan tarif, sehingga kita di sini di BPSDM tidak bisa melakukan tawar-menawar untuk tarifnya. Tapi ya, kalau jadwal Bapak Ibu Sobat Cerdas yang mau menggunakan fasilitas yang ada ini, mohon bersurat ke BPSDM sehingga kita bisa mengatur jadwal penggunaan. Takutnya kalau Bapak Ibu tidak menginformasikan atau memberikan kepastian, nanti bisa tidak terlayani karena bisa bertabrakan jadwal dengan pihak yang lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Sekretaris. Berarti kita di sini memiliki 2 jenis kelas ya Bu ya. Itu kapasitas kalau boleh tahu untuk kelas besar itu berapa Bu? Kelas besar bisa untuk 80 orang, 80 orang. sedangkan kelas kecil 40 orang, dan juga untuk aula kurang lebih 500 orang bisa. Daya tampungnya 500 orang. Sobat Cerdas BPSDM, itulah fasilitas-fasilitas yang bisa Sobat Cerdas pakai dengan sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Sekretaris, bahwa ada peraturannya, ada payung hukumnya, sehingga nilai itu tidak bisa dinegosiasi ya. Sobat Cerdas BPSDM, sebelum kita lanjutkan obrolan kita lagi yang lebih menarik, mungkin ada baiknya kita mencicipi dulu kopi sore kali ini. Kopi Flores, kopi asli Nusa Tenggara Timur. Baik, mari Bapak Ibu, saya persilahkan. BPSDM, kita kembali lagi setelah break untuk mencicipi kopi Flores. Sebelum ini saya kembali lagi ke Ibu Sek ya Ibu ya, mohon maaf saya ingin menggali lebih sedikit dari Ibu. Selama ini apakah ada pihak lain yang menggunakan fasilitas kita ini selain fasilitas oleh BPSDM itu sendiri? Iya, Ibu selama ini sudah ada pihak ketiga umum yang menggunakan fasilitas yang ada di BPSDM, yang pernah menggunakan fasilitas di BPSDM dari pihak sekolah atau yayasan, di mana ada pernah SMA Lentera Harapan Kupang, kemudian SD Kasih Yobel. SD Kasih Yobel ini menggunakan 2 kali untuk penerimaan raport dan juga untuk pameran hasil kreativitas anak-anak. Dan juga ada persekutuan anak dan remaja dari Klasis Kota Kupang dan juga Pemuda Gemit Paulus Kupang dan Forum Kajian Mahasiswa Islam Undana Kupang. Dan juga selain itu ada aula, mereka menggunakan juga untuk pernikahan, acara pernikahan, pesta ulang tahun. Untuk ke depan sudah ada yang memesan tempat ini dari Pemuda Hindu Kupang. Ternyata sudah banyak ya yang menggunakan, dan bisa juga untuk pernikahan gitu Bu ya. Iya. Oke teman-teman pengelola, saya kembali kepada teman-teman nih. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekban, berarti banyak hal ya yang harus teman-teman lakukan. Apa saja yang sudah teman-teman lakukan agar fasilitas yang menjadi tanggung jawab teman-teman itu menjadi lebih baik dan nyaman digunakan? Baik, silahkan Pak Bas mungkin, Om Bas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang saya lakukan, kegiatan sehari-hari melakukan pembersihan rutin seperti menyapu, mengepel, membersihkan kaca, membersihkan debu-debu, dan mengganti sarung kursi, dan memperhatikan kamar mandi, air, dan membersihkan kloset, juga lampu-lampu yang putus diganti, dan setelah itu merawat taman dan bunga-bunga dan dekorasi dan taman di dalam dan di luar. Terima kasih. Oke, berarti juga menata, mendekorasi ya Pak ya. Wah hebat nih Pak Bastian ini. Pak Devon. Baik, terima kasih. Yang saya lakukan sehari-hari, membersihkan kelas, menyapu, mengepel, melap meja,
kursi, membersihkan kaca, menyapu halaman luar, dengan menyiram bunga-bunga di luar. Oke, terima Terima kasih. Selanjutnya, Pak Farhan. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya lakukan setiap hari terus membersihkan area kelas seperti menyapu, mengepel, membersihkan jendela, menyiram taman kecil di depan kelas, terus memperhatikan air untuk kamar mandi kalau ada kegiatan. Ya, selebihnya seperti itu. Oke. Mungkin Pak Doni? Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk kebersihan hampir sama dengan teman-teman sebelumnya. Soal kebersihan kami tiap hari membersihkan untuk bagian dalam ruang kelasnya, membersihkan, menyapu, pel bagian lantai. Untuk plafonnya kami bisa membersihkan sarang laba-labanya. Kalau bagian taman selalu ditata, menyiram, hingga memperhatikan juga air di bak kamar mandi pria dan wanita. Mungkin itu saja Ibu, saya kembali. Oke, terima kasih. Berarti Sobat Cerdas BPSDM, fasilitas aula dan fasilitas kelas, kebersihannya sudah dijamin oleh para pengelola. Kerapiannya sudah dijamin oleh para pengelola. Teman-teman yang datang bisa menikmati keindahan taman yang sudah diatur oleh teman-teman. Oke, baik. Selain kebersihan, fasilitas apa sih yang bisa dinikmati dari aula maupun kelas? Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Aula memiliki fasilitas ruang full AC, 5 PK 4 buah, dan kursi sekitar 600 buah. Juga fasilitas sound system yang sudah canggih, wireless 2 buah, dan mic, dan LCD, dan 2 buah ruang VIP yang full AC, dan ruang makan. Oke, ada 2 ruang VIP dan 1 ruang makan. Baik, kalau di fasilitas di Pak Devon apa nih? Baik, terima kasih. Kalau di kelas ada LCD, proyektor, ada papan tulis, sound system, juga ada wifi juga. Oh, wifi. Ya. Baik. Di kelas juga ada ruangan sekretariat. Khusus yang di daerah Pak Devon ya, wilayah sekretariat. ada ruang sekretariat. Bagaimana dengan Pak Farhan? Kalau di kelas Cendana hampir sama dengan di kelasnya Pak Devon. Terdapat wifi, proyektor, kursi yang sudah dijelaskan. Terus ada CCTV juga yang selalu memantau 24 jam. Ada papan tulis dan proyektor. Sound systemnya juga ada wireless, lengkap. Kapasitas untuk ruang kelas Cendana untuk bisa dipakai untuk 80 orang. Dia seperti aula mini, bisa digunakan. Oh, aula mini. Berarti dia lebih besar ya. Kalau dengan Pak Devon berapa nih kapasitasnya? Minimal 40 orang. 40 orang. Oh, lebih kecil. Berarti yang di Pak Farhan bisa kita gunakan untuk acara-acara yang kurang dari 100 orang. Seperti itu. Kalau dengan fasilitas yang di Pak Doni? Oke, baik Ibu. Untuk di kelas Kelimutu dan Sasando itu kapasitasnya hampir sama untuk 40 orang. Fasilitasnya itu agak beda dari kelas-kelas yang lain. Karena dia menggunakan meja oval panjang, kursinya juga kursi roda putar yang bisa di setel. Terus proyektor, ruangan full AC dilengkapi dengan pewangi ruangan, sound system atau pengeras suara. Ruangan juga memiliki wifi, dan kedua ruangan tersebut juga diawasi CCTV selama 24 jam. Kebetulan kelas saya yang saya bertanggung jawab di 2 kelas ini langsung berhadapan dengan perpustakaan. Jadi Sobat Cerdas kalau ketika menggunakan kelas bisa juga luangkan waktu ke perpustakaan untuk membaca. Dekat dengan perpustakaan. Ya.
Dan mungkin seperti yang Sobat Cerdas sudah tadi di awal dijelaskan oleh Ibu Kaban bahwa fasilitas yang ada di Pak Doni itu adalah fasilitas yang sudah memenuhi standar Ibu Kaban ya, standar yang ditentukan oleh LAN. Seperti itu. Sobat Cerdas BPSDM, setelah kita mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini, mungkin kita juga ingin sedikit mengetahui apa sih suka dan dukanya mengelola aula dan mengelola kelas. Siapa nih yang mau bicara duluan nih? Silahkan. Oh, Pak Bas lagi, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Begitu banyak suka duka selama saya bekerja di BPSDM. Selama 13 tahun saya bekerja di sini, saya menikmati banyak berkat, juga kesempatan untuk bertemu dengan para pejabat, teman-teman CPNS, dan itu memberi banyak kesempatan untuk mendapat banyak jaringan, teman, saudara, dan saya senang dan menikmati segala suka duka itu, karena itu menjadi berkat buat saya. Selama 13 tahun, BPSDM memberi saya 11 kali terbang, 8 kali Surabaya, 1 kali Solo, 1 kali Jakarta, 1 kali Batam. Dan itu membuat saya semakin bersemangat. Semangat saya dari hari pertama saya masuk 2 Januari 2012 masih saya pegang sampai hari ini. Sobat Cerdas, ternyata lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya. Selama kurang lebih 13 tahun, Om Bas mengabdi di BPSDM, menambah saudara ya Pak Bas ya, menambah pengalaman, dan membuat dia menjadi lebih tahu banyak lagi wilayah-wilayah yang awalnya tidak terbayangkan oleh Pak Bastian. Seperti itu ya Pak Ibas ya. Mungkin Pak Doni, apa sih suka dukanya selama menakodai 2 kelas ini? Oke, baik Ibu, untuk suka dukanya lebih banyaknya ke kesenang rasanya. Karena yang pertama datang di BPSDM itu karena ada niat dan keinginan untuk bekerja. Yang kedua, cinta pekerjaan. Jadi apapun itu pekerjaan, entah seberat apapun, dari jam berapa sampai jam berapa, intinya kalau sudah ada cinta pekerjaan, ada keinginan, pasti kita siap untuk bekerja. Mungkin itu saja. Pak Doni sama dengan Pak Bastian, lebih banyak sukanya. Dan saya menangkap satu inti dari Pak Doni, mencintai pekerjaan. Seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita mencintai, maka pekerjaan itu menjadi ringan dan yang kita dapatkan hanyalah suka. Sudah kita abaikan dukanya. Baik, setelah kita mengetahui suka dan duka, saya ingin 1 atau 2 lagi nih pertanyaan kepada teman-teman. Apa motivasi teman-teman bekerja? Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kita semua datang di sini bukan suatu kebetulan, tapi memang panggilan dari bangsa dan negara. Jadi kita pasti ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat BPSDM. Sekian dan terima kasih. Oke Sobat Cerdas BPSDM, motivasinya adalah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya untuk BPSDM. Terima kasih untuk pertemuan sore ini, ngopi-ngopi sore kita sore ini. Semoga ngopi sore kita ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Karena yang saya tahu bahwa teman-teman sebagai penanggung jawab aula dan kelas ini mencintai pekerjaannya. Itulah yang menjadi mengapa mereka sangat berbahagia dengan senang hati melaksanakan tugasnya. Karena ada bentuk pengabdian di situ. Terima kasih pada Ibu Kaban dan Ibu Sekban untuk waktu dan kesempatan kita kali ini. Terima kasih juga sudah membagikan informasi kepada kita. Semoga ngopi-ngopi sore kita ke depannya kita akan menggali lagi apa yang ada di BPSDM ini. Baik Sobat Cerdas BPSDM, sampai jumpa
di ngopi-ngopi sore berikutnya. Terima kasih.